Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holila, NIM 202109648351. Di sini saya akan mengulas kembali mata kuliah Tafsir Tarbawi yang dipandu oleh Bapak dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPD. Di sini saya akan menerangkan tentang objek pendidikan, di mana objek pendidikan di sini terdapat dalam 4 surat, yaitu surat An-Nisa ayat 170, yang kedua surat At-Tahrim ayat 6, yang ketiga surat Asy-Syura ayat 213 sampai 217, yang keempat surat Nuh ayat 1 sampai 4. Yang pertama surat An-Nisa ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum rasulun bil haqqi mir rabbikum wa aminu khairul lakum wa in takfuru fa inna wa ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dan Tuhan kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tafsir ayat, ya ayuhan nasu, wahai manusia. Yang diseru oleh Allah untuk beriman bukan hanya orang Arab dan tetapi seluruh umat manusia. Dari tafsir ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa objek pendidikan ialah manusia. Qad ja'akum rasulun bil haqqi mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian. Rasul ialah seorang yang diutus oleh Allah terhadap umat manusia. Nabi Muhammad sengaja diutus Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada seluruh umat. Wa aminu khairul lakum, maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Lebih baik di sini bukan berarti kafir. Baik sedangkan iman lebih baik, akan tetapi lebih baik ialah baik yang tidak ada bandingannya. Fa in takfuru fa innallaha ma fis samawati wal ard. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Allah tidak akan merugi apabila seluruh umat manusia kafir. Akan tetapi yang merugi sebaliknya, yakni manusia itu sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah pasti mengetahui siapa di antara manusia yang beriman. Yang kedua surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikata ghaladun sadidan la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, berihalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atasnya penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tafsir ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Memelihara diri sendiri dari api neraka ialah mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Menjaga keluarga dari api neraka ialah mengajari serta mendidik mereka untuk menjalankan yang baik dan menjauhi yang buruk.
karena bahan neraka ialah manusia dan batu. Alaiha malaikatun guladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di atasnya penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Malaikat itu tidak ada di dalam neraka, tetapi di atas neraka. Diibaratkan neraka itu sebuah lubang yang besar. Malaikat penjaga neraka itu memiliki sifat yang keras, kasar serta tanpa belas kasihan. Tidak bisa dibujuk atau disogok karena patuh terhadap apa yang Allah perintahkan. Ayat surat yang ketiga surat Asy-Syura ayat 213 sampai 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilaiha akhara wa takuna minal mu'adzibin wa andir asiratakal aqrabina wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin fa in asaika faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal 'azizur rahim. Maka janganlah kamu menyeru atau menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat dan bentangkanlah sayap-sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka menampikmu, maka katakanlah, sesungguhnya aku melepas tangan terhadap apa yang kalian kerjakan dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat, wala tad'u ma'allahi ilaiha akhara wa takuna minal mu'adzibin. Maka janganlah kamu menyeru atau menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. Allah memberi peringatan agar Nabi tidak melakukan kesyirikan apapun, untuk menegaskan bahwa Nabi tidak mungkin berbuat syirik, serta menegaskan bahwa apabila Nabi melakukan kesyirikan, Nabi termasuk yang diazab. Wa angdir asiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Inzar ialah Nabi diminta agar peringatan keluarganya supaya tidak terjatuh pada kesalahan. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan bentangkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Membentangkan sayap ialah mencintai, mengayomi, dan melindungi orang beriman, ibarat induk ayam membentangkan sayapnya untuk mengayomi dan melindungi anak-anaknya. Fa'in asauka fakul inni bari mimma ta'malun. Jika mereka menampikmu, maka katakanlah, sesungguhnya aku terlepas tangan terhadap apa yang kalian kerjakan. Mereka ialah keluarga besar Nabi, bukan orang mukmin, karena tidak mungkin orang mukmin menampik peringatan dari Nabi. Menampik ialah tidak mau beriman dan berislam. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Tawakal di sini ialah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Allah, baik berhasil atau tidak berhasil, serta berusaha semaksimal mungkin. Yang keempat yaitu surat Nuh ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna arsalna nuhan ila qaumihi an andir qaumaka min qabli ayyatiyahum adabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An abdullah wa taqu ati'un yaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhkharakum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza ja'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, peringatkan kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nuh berkata, hai kaumku, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian dan menangguhkan kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Sungguh ketetapan Allah bila telah datang tidak dapat ditangguhkan jika kalian mengetahui. Tafsir ayat, Inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, peringatkan kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nabi Nuh ialah Rasul pertama yang diutus oleh Allah agar memperingatkan kaumnya supaya tidak tertimpa azab yang dahsyat dari Allah. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nuh berkata, hai kaumku, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Nabi Nuh langsung menjalankan perintah Allah serta meyakinkan bahwa tugasnya hanya mengingatkan dan memperingatkan akan tetapi tidak memaksakan. Ani'budullaha wattaqu wa'ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatilah aku. Pokok dakwah Nabi Nuh, beribadah kepada Allah. Yang kedua bertakwa kepadanya. Yang ketiga menaati Nabi dan Rasulnya. Yaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhkharakum ila ajalim musamma. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian dan menangguhkan kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Apabila umat Nabi Nuh memenuhi permintaan untuk beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan mentaati Nabi atau Rasul Allah, maka mereka akan memperoleh yang pertama pengampunan dari Allah, yang kedua penangguhan usia atau kaum bangsa itu sendiri. Inna ajalallahi idza ja'a la yu'akhkhir law kuntum ta'lamun. Sungguh ketetapan Allah bila telah datang tidak dapat ditangguhkan jika kalian mengetahui. Takdir ada dua, yaitu takdir musbar atau pasti. Yang kedua takdir mu'allaq atau tergantung usaha. Hanya itu yang dapat kami terangkan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.